Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Sabtu 31 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 11. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Dikisahkan dari dalam bacaan Injil, pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau datang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Kunci dari bacaan Injil hari ini ada di bagian akhir dari sabda Tuhan Yesus. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, juga dikisahkan dengan cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai tempat duduk yang terhormat, tempat duduk yang terendah. Katakanlah, orang yang mempunyai sikap rendah hati tidak menonjolkan diri. Dia mau menempatkan dirinya di tempat yang rendah, enggak jadi masalah. Yang penting di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, dia ditempatkan di tempat yang tertinggi. Mencari kedudukan, mencari kehormatan, ada kalanya baik juga, tapi jangan terlalu gila hormat, jangan terlalu gila kedudukan, maka hal itu akan menghancurkan diri kita. Orang yang gila hormat selalu mencari kehormatan, ingin selalu dihormati, ingin selalu diagungkan, ingin selalu dinomorsatukan. Jangan-jangan orang itu sakit. Bukan sakit fisik, tapi sakit mentalnya, sakit psikisnya. Dan ada kalanya, seperti halnya yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus, jangan-jangan orang-orang yang seperti itu bukannya mendapatkan kegembiraan dalam hidup ini, bukan mendapatkan sukacita, tapi mendapatkan malu, mendapatkan kegagalan, mendapatkan yang tidak menyenangkan kemudian. Maka dari itu, mari dalam hidup ini kita sungguh-sungguh mempunyai sikap rendah hati terhadap orang lain. Tapi bukan sikap rendah hati yang pura-pura loh. Banyak orang yang kelihatannya mempunyai sikap rendah hati, kelihatannya menampilkan diri mempunyai sikap rendah hati, tapi dia pura-pura. Saya pura-pura mempunyai sikap rendah hati supaya saya nanti bisa dihormati. Ya sudah, kalau begitu ya nunduk-nunduk, ya hormat kepada orang lain. Tapi sejatinya itu enggak seperti itu. Tapi sejatinya itu dalam dirinya itu penuh dengan kedengkian. Dia tidak suka, tidak nyaman dengan situasi seperti ini. Orang saya maunya dihormati kok. Orang saya maunya diagungkan. Saya maunya dinomorsatukan. Kok sepertinya saya harus pura-pura mempunyai sikap rendah hati, supaya begitu ada orang menangkap, Romo Hari, mari duduk yang depan, mari duduk di tempat yang terhormat. Di sini
sudah tersedia untuk ngambil makanan gampang. Ini ya, di depan ada snack, tempatnya lebih nyaman. Kalau orang itu punya pikiran seperti itu bukan sikap rendah hati. Tapi sikap rendah hati itu membuat dia gembira, bersuka cita. Saya mau mengambil posisi yang tidak dicari oleh orang lain. Saya menempatkan diri di tempat yang tidak terhormat. Saya menempatkan diri di tempat yang rendah. Dan bagi saya itu gak jadi masalah. Saya bergembira dengan itu semua. Tapi kalau seandainya ya kita dengan angkuh, dengan sombong, lalu menempatkan diri sebagai orang yang mau dinomorsatukan, hati-hati. Hati-hati. Bisa saja ada orang yang lebih hebat daripada saya, yang lebih berkuasa daripada saya, yang lebih kaya daripada saya, yang lebih berpengaruh daripada saya. Lalu saya ditempatkan di tempat yang belakang, tidak terhormat. Lebih baik ya udahlah, nggak jadi masalah. Saya duduk di sini saja tenang kok, bisa kok. Toh masih kelihatan, saya masih bisa menikmati suasana. Ya kalau saya diminta pindah ke tempat yang di depan, yang terhormat katakanlah, yang agak terhormat, ya bukan kehendak saya, ya diminta oleh yang punya acara, diminta oleh si tuan rumah tersebut. Tapi yang penting adalah itu dia, sikap rendah hati itu menyelamatkan kita. Rendah hati itu berarti saya tidak mencari kehormatan, saya tidak mencari kedudukan, saya tidak mencari diutamakan, dinomorsatukan. Tapi biarlah dalam hidup ini yang saya nomorsatukan, yang saya utamakan adalah Tuhan. Dalam segala tindakan, dalam segala perbuatan, dalam setiap perkataan kita, yang saya mau utamakan itu adalah Tuhan, bukan diri saya sendiri. Enggak jadi masalah. Lebih baik saya ini tidak dianggap oleh orang lain daripada saya dimuliakan oleh orang lain. Kalau saya dimuliakan oleh orang lain, repot saya, enggak nyaman dalam hidup saya. Lagi jalan gimana, kenal ada orang manggut-manggut, nunduk-nunduk, menurut saya enggak usah, biasa sajalah. Saya ini siapalah, hanyalah manusia biasa. Tetapi yang penting adalah mari dalam kehidupan ini, yaitu dia tadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, merendahkan hati kita. Biarlah orang lain yang diutamakan, biarlah si A, si B yang dipentingkan. Dan saya tidak mau mencari itu semua. Saya tidak mau mencari kedudukan, tidak mau dinomorsatukan, tidak mau dianggap sebagai orang penting, tidak mau dianggap sebagai orang terhormat. Itu bikin capek. Tapi biasa-biasa sajalah ya. Toh nanti juga dalam kehidupan ini orang tidak akan melihat sampai seberapa tinggi kedudukan saya, sampai seberapa tinggi kehormatan saya. Tetapi yang dilihat oleh orang adalah seberapa banyak saya berbuat kasih, seberapa banyak saya berbuat baik, seberapa banyak saya berbuat benar kepada orang lain, seberapa banyak saya memperhatikan Anda, memperhatikan orang lain, seberapa banyak hati saya tergerak oleh belas kasih terhadap orang lain. Yang kita utamakan adalah kebaikan, yang kita utamakan adalah kasih, yang kita utamakan adalah kebenaran, bukan kehormatan, bukan kedudukan. Itu semua adalah tipuan duniawi saja. Tuhan tidak akan bertanya kepada kita nanti kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, berapa banyak orang yang menghormati kamu, kedudukanmu apa, kehormatan apa yang kamu miliki. Enggak. Yang akan Tuhan tanya, kamu sudah banyak berbuat kasih belum pada orang lain? Dalam hidup ini kamu sudah berbuat benar belum? Sudah di jalan yang benar belum? Kamu sudah mengikuti aku dengan baik atau belum? Kamu sudah mengikuti perintahku belum? Berbuat baik, berbuat kasih belum? Itu yang utama. Dan kita lakukan itu semua dengan sikap rendah hati. Sekali lagi, rendah hati. Jangan mengutamakan diri kita sendiri. Aku memang ada. Ego itu ada. Tetapi jangan sampai itu menjadi kelebihan, menjadi overdosis dalam hidup ini, sehingga kita menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi orang yang mau diutamakan. Biarlah kita menjadi orang yang disekiankan, asalkan Tuhan yang kita muliakan dalam kehidupan ini, asalkan kita bisa berbuat kasih kepada orang lain.
Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.